Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Adiyat. Kita akan membaca surah Al-Adiyat. Baik, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan tadi surah Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat ke-11 ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan jelaskan seperti apa tadi cara membacanya. Kita awali dari ayat 1 ya. Perhatikan dengan seksama. Wal 'adiyati. Perhatikan huruf wa langsung sambung ke alif lam qamar ya. Wal 'adiyati. Huruf a dipanjangkan 2 harokat sini karena terdapat alif kecil di atasnya, perhatikan. Kemudian huruf ya dipanjangkan 2 harokat juga karena di atasnya terdapat alif kecil. Wal 'adiyati dhabha. Perhatikan huruf ba dipantulkan atau dikolkolahkan. Dhabha. Kemudian huruf han, tanwin an, kita rubah menjadi ha ya, karena sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Sebagaimana kaidah di Iqra 5 ya, kalau sahabat menggunakan Iqra 5 untuk belajar membaca Al-Quran ya. Wal 'adiyati dhabha. Di sini ada warna hijau. Adalah merupakan hukum tajwid ya, terdapat hukum tajwid kalau kita sambungkan dengan ayat sesudahnya ya, tanpa berhenti di ujung ayat 1 ya, ayat pertama. Maka kita bisa sambung seperti dhabhan falmu ya, maka dia berbunyi menjadi ikhfa ya. Tapi karena kita berhenti di sini, maka kita tidak gunakan kaidah tajwid ini ya. Dhabha seperti itu ya. Kalau kita sambung dhabhan, didengungkan dan disamarkan ya. Karena ini kena hukum dengung dan samar, namanya ikhwa ya. Baik, kita lanjut ayat kedua langsung mulai dari awal. Fal muriyati. Perhatikan huruf fa langsung sambung ke alif lam qamar ya. Fal mu, huruf mu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun di depannya. Fal muriyati
Huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Falmuriyati qadha. Huruf da berharokat sukun maka kita pantulkan. Qadha. Kemudian tanwinnya lagi kita rubah menjadi fathah atau a ya. Qadha. Di sini juga terdapat warna hijau. Terdapat kaidah tajwid dengung dan samar ya. Ikhfa juga ya, sama seperti yang pertama. Qadhan, kalau kita sambung maka kita dengung dan samarkan. Tapi kita mulai atau kita berhenti di sini di ujung ayat dan kita mulai di awal ayatnya. Fal muriyati qadha. Baik, kita lanjut. Fal mughirati. Perhatikan huruf fa langsung sambung ke alif lam qamar ya. Fal. Ini huruf mu, harokat u ya. Ini u-nya harokatnya. Ini huruf mu ya atau ma ya. Fal mughirati. Huruf ghi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Mohon maaf. Fal mughirati. Ya, huruf ghi dipanjangkan 2 harokat ya karena terdapat ya sukun. Kemudian huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil. Falmughirati subha. Perhatikan huruf ba dipantulkan sub. Kemudian huruf tanwin an han dirubah menjadi subha dan dipanjangkan 2 harokat dirubah menjadi a. Subha. Kemudian kita lanjut ayat keempat. Fa'atharna. Perhatikan huruf ra berharokat sukun. Fa'atharna bihi. Huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di bawahnya. Fa'atharna bihi naqa'a. Huruf ta berharokat sukun. Naqa'a. Kemudian tanwin an kita panjangkan 2 harokat. Naqa'a. Ya, seperti itu ya. Dan tanwinnya menghilang ya. Naqa'a. Kemudian kita lanjut. Fawasaqna. Perhatikan terdapat warna hijau juga, ada kaidah tajwid ya, yaitu dengung dan samar ya. Tapi kita tidak gunakan. Kita langsung sambung dari awal ayat. Fawasaqna. Huruf ta dipantulkan atau dikolkolakan. Fawasaqna bihi. Huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif atau di bawahnya. Bihi jam'a. Huruf mim sukun. Jam'a. Kemudian tanwinnya dirubah menjadi fathah atau a dan dipanjangkan 2 harokat. Jam'a. Ya, ini kaidah tajwid di Iqra 5 ya. Kalau sahabat menggunakan Iqra 5 untuk belajar membaca Al-Quran. Baik, kita lanjut ayat ke-6. Innal. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Ada warna pink di sini atau warna merah jambu. Innal. Huruf na langsung sambung setelah ditahan ditekan masuk ke huruf lam sukun. Innal insana. Perhatikan huruf nun sukun bertemu sa ya. Maka kaidahnya didengungkan dan disamarkan. Innal insana. Huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Insana. Kemudian kita lanjut. Li rabbihi. Huruf ba berharokat tasdid maka kita tahan dan ditekan. Li rabbihi. Huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat alif. Li rabbihi lakanud. Huruf nu dipanjangkan 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Lakanud. Huruf tanwin dun ya dirubah menjadi fathah, dirubah menjadi sukun ya, dan kita pantulkan. Lakanud. Li rabbihi lakanud. Kemudian kita lanjut ayat ke-7. Wa innahu. Huruf nun sukun atau nun kita bertasdid maka kita tahan dan kita tekan.
Wa innahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat. Wa innahu ala. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di atasnya, alif kecil. Wa innahu ala dzalika. Huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Dzalika la syahid. Huruf hi dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ya. Karena di depan huruf hi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf dun, kita sukunkan atau kita matikan, maka dia dibaca pantul ya. La syahid. La syahid. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Wa innahu. Huruf nun sukun, huruf na ditahan dan ditekan, ada tanda tasdid dan dikasih warna pink atau warna merah jambu. Sebagai penanda di sini ada tanda tajwid. Wa innahu. Huruf hu dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat u terbalik. Kalau u biasa seperti ini 1 harokat, kalau terbalik begini maka dibaca 2 harokat. Wa innahu lihubbi. Perhatikan huruf b di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Lihubbil. Kemudian b langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukun. Lihubbil khairi. Huruf kha diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Khairi la syadid. Huruf d dipanjangkan 2 harokat karena di depan 2, 4 atau 6 harokat, mohon maaf ya. Dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf d terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf dun disukunkan atau dimatikan, maka dia dibaca pantul ya. La syadid. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Afala. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Afala ya'lamu. Afala ya'lamu idza. Huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Idza bu'thira. Bu'thira ma fi. Huruf ma dibaca 2 harokat ya. Ma fil. Kemudian huruf fil langsung sambung ke alif lam qamariyah. Ma fil qubur. Huruf bu dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Qubur. Ma fil qubur. Seperti itu ya. Kita lanjut ayat berikutnya. Wa hussila. Huruf so atau si di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Wa hussila. Wa hussila ma. Huruf ma dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa hussila ma fis. Huruf fi langsung sambung ke huruf so berharokat tasdid. Fis sudur. Huruf du dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Karena di depan huruf du terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf ri disukunkan atau dimatikan ya. Ma fis sudur. Kemudian kita lanjut ayat 11. Inna rabbahum. Huruf na berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Inna rabbahum. Huruf ba berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Inna rabbahum. Kemudian huruf mim sukun bertemu dengan ba atau bi di sini, maka kita tahan dan dengungkan 2 harokatnya. Inna rabbahum. Ditahan ditekan 2 harokat. Rabbahum ditahan didengungkan, maaf. Inna rabbahum bihim yauma idzil. Huruf ya diayun sekali karena terdapat waw sukun. Yauma idzil. Huruf tanwin in bertemu lam bertasdid. Yauma idzil la khabir.
Huruf B dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Karena di depan huruf B terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf ru atau run disukunkan atau dimatikan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita kembali membaca pelajaran yang kita telah jelaskan bersama tadi. Namun sebelum itu marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, melancarkan segala urusan kita, rezeki kita dan juga jodoh kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga memasukkan kita semua ke dalam surganya serta menghindarkan kita dari api neraka. Dan akhirul kalam kami ucapkan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.